Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada video kali ini saya akan memberikan pembahasan untuk beberapa soal ya. Mungkin tidak banyak soal yang ingin saya bahas, tapi semoga dengan adanya pembahasan ini bisa membantu kalian, bisa menambah kesiapan kalian dalam mempersiapkan penilaian akhir semester yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Total soalnya ada 4. Kita akan bahas satu persatu. Untuk soal yang pertama. Soal yang pertama adalah nilai terkecil dari penyelesaian tan X plus 280 sama dengan tan X plus 50 tan X min 50. Oke, di sini cara mengerjakannya. Terlebih dahulu kita pindah ruas untuk yang tan X min 50-nya. Jadi, tan X plus 280 per tan X min 50 sama dengan tan X plus 50 dikali tan X. Kemudian kita jabarkan bahwa tan itu adalah sin per cos. Jadi, sin X plus 280 dibagi cos X plus 280. Kemudian dikali dengan yang bawah ini tan ya. Jadi, dibalik cos X min 50 per sin X min 50. Kemudian yang sebelah kanan jadi sin X plus 50 per cos X plus 50 dikali sin X per cos X. Yang selanjutnya kita akan hitung perkalian trigonometri ya. Jadi di sini perkalian sin alfa dikali cos beta. Seperti kita sudah ketahui bahwa rumus dari sin alfa dikali cos beta adalah setengah sin penjumlahan ditambah sin pengurangannya ya. Jadi setengah dalam kurung sin penjumlahannya berarti 2x ditambah 280 dikurangi 50 230 ditambah sin pengurangannya x dikurangi x habis 280 dikurang min 50 adalah 330. Oke. Per yang bawahnya juga sama ya, untuk rumus cos dikali sin itu setengah sin penjumlahannya di 2x plus 230 dikurang sin pengurangannya. Sin pengurangannya 330 gitu ya, sama dengan yang ini juga sama, kita jabarkan untuk sin alfa kali sin beta berarti min setengah dalam kurung cos 2x ditambah 50 dikurang cos 50 ya. Oke, terus per setengah cos 2x ditambah 50 plus cos 50. Oke, dari sini setengahnya bisa kita coret ya. Setengahnya habis. Kemudian apa lagi? Kemudian yang ini karena negatif ya, jadi bisa kita balik. Jadi sin 2x plus 230 ditambah sin 330 per sin 2x ditambah 230 dikurang sin 330 sama dengan cos 50 dikurang cos 2x ditambah 50 per
cos 50 ditambah cos 2x plus 50. Oke, sampai di sini. Nah, ini ada suatu bisa dibilang pembuktian ya. Jadi kalau ada ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C, ini sebagai D. Jadi kalau ada A ditambah B per A dikurang B sama dengan C ditambah D per C min D, itu akan ekuivalen dengan A per B sama dengan C per D. Gitu teorinya ya. Adapun bisa dibuktikan ketika A per B ini kita tambahkan dengan 1 ya, kemudian dicari persamaannya. Kemudian C per D ini dikurangi dengan A plus B ditambah 1 sama dengan C per D ditambah 1 ya. Persamaannya didapatkan persamaan 1. Kemudian untuk persamaan yang kedua, A per B dikurang 1 sama dengan C per D dikurang 1. Akan didapatkan persamaan yang kedua. Kemudian dari persamaan 1 dan persamaan kedua sama dengan kan ya, atau nanti dioperasikan, nanti akan didapat bahwa A plus B ya, atau A plus B per A min B sama dengan C plus D per C min D, itu akan sama dengan A per B sama dengan C per D gitu ya. Bisa kalian buktikan sendiri, namun tidak akan saya jabarkan di sini ya, karena terlalu panjang. Yang penting ya ini teorinya yang warna ungu. Oke, kemudian saya lanjutkan di sini. Berarti sin ya, A per B berarti sin 2x plus 230 per B. B-nya berapa? Sin 330 ya, sama dengan C plus D per C min D ya. Tapi ini kan tandanya kebalikan, dia negatif. Berarti di sini kita kasih negatif cos 50 per D-nya cos 2x plus 50. Gitu. Kemudian untuk nilai sin dari 330 itu adalah min setengah. Nah, kita kalikan silang langsung ya. Untuk min kali min berarti plus ya, berarti plus, sehingga atau ini kita kalikan aja ke atas ya. Ini min kali min sudah plus, tapi yang setengahnya ini kita naikkan ke atas ya, jadi 2 sin 2x plus 230 sama dengan dikali, kita kali langsung, dikali dengan cos 2x ditambah 50 ya, sama dengan cos 50, perkalian silang, paham ya? Kemudian 2 sin alfa cos beta ya, anggap ini sebagai alfa, yang ini dianggap sebagai beta. Rumus untuk 2 sin alfa cos beta adalah sin ditambah sin ya, sin ditambah sin. Jadi sin penjumlahannya 4x ya, 4x ditambah 280, kemudian ditambah sin pengurangannya 180 gitu ya, sama dengan cos 50. Kemudian apa lagi? Sin dari 180 itu 0 ya, 0, berarti tersisa sin 4x plus 280 sama dengan cos 50. Nah, ini kita rubah
sin 4x plus 280-nya menjadi sin 4x ditambah 270 dikurangi 10. Kemudian cos 50-nya sekalian dipindah ruas sama dengan 0. Nah, ini kan sudut berelasi ya, 270 akan berubah menjadi cos, kemudian sinnya negatif ya nilainya. Jadi cos negatif cos 4x min 10 dikurang cos 50 sama dengan 0. Kemudian apa lagi? Negatif cos karena sama-sama negatif ya, negatifnya kita keluarkan, jadi cos 4x min 10 plus cos 50 begini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa jabarkan menggunakan rumus cos ditambah cos ya, cos alfa ditambah cos beta. Rumus cos alfa ditambah cos beta adalah 2 cos setengah penjumlahannya 4x ya, 4x pengurangannya 40 ya, 40. Ini penjumlahannya cos setengah pengurangannya. Kalau pengurangannya berarti 4x min 60 ya, min 60 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan jadi negatif dalam kurung 2 cos 2x plus 20 ya. Nah, begini cos 2x min 30. Tutup kurung sama dengan 0. Kemudian nah, dari sini sudah bisa kita dapatkan faktornya ya, karena bentuknya sudah dalam perkalian. Ini kalau kita keluarkan negatifnya min 2 cos 2x plus 20 cos 2x min 30 sama dengan 0 ya. Sehingga kita dapat untuk yang pertama negatif cos 2x plus 20 sama dengan 0 atau cos 2x plus 20 sama dengan 0 gitu ya. Nah, kemudian yang sebelah kanan cos 2x min 30 sama dengan 0. Nah, ini kita cari satu-satu penyelesaiannya. Oke, saya next di slide selanjutnya yang masih kosong. Untuk yang pertama cos 2x plus 20 sama dengan 0 ya. Jadi cos 2x ditambah 20 cos 90 ya. Nah, jadi 2x plus 20 sama dengan alfa plus K 360. Jadi 2x sama dengan 70 plus K 360. Jadi X sama dengan 35 plus K 180. Gitu ya. Berarti untuk K-nya 0, X-nya adalah 35. Di sini kita lihat bahwa di pilihan ganda ini tidak ada yang kurang dari 0 ya. Maka kita langsung saja substitusinya mulai dari 0 ya, karena X-nya tidak ada yang kurang dari 0. Di sini diperoleh X-nya 35 derajat. Tapi kita cari lain dulu, siapa tahu ada yang lebih kecil, karena di sini ditanyakan adalah nilai terkecilnya. Oke, untuk yang kedua, 2x plus 20 sama dengan negatif alfa ya. Jadi min 90 plus K 360. Jadi 2x sama dengan min 110 plus K 360. Jadi X sama dengan min
55 plus K 180 ya. Adapun untuk K-nya 1, kalau K-nya 1, X-nya 125 derajat, malah lebih besar ya. Oke, kita coba yang satunya lagi, yang cos 2X min 30 sama dengan 0. Jadi cos 2X min 30 sama dengan cos 90. 2X min 30 sama dengan 90 plus K 360. 2X sama dengan 120 plus K 360. Oke, X sama dengan 60 plus K 180 ya. Oke, kemudian untuk K-nya 0, X-nya adalah 60. Nah, di sini masih ada satu lagi ya, tapi rumusnya negatif alfa kan, rumusnya negatif alfa. Jadi 2X min 30 sama dengan min 90 plus K 360. 2X sama dengan min 60 plus K 360. Jadi X sama dengan min 30 plus K 180. Untuk K-nya 1 langsung ya, untuk K-nya 1, maka diperoleh 150 derajat, malah nilainya lebih besar ya, karena ini nilai terkecil, maka kita dapatkan tadi yang di pertama, yaitu X sama dengan 35 derajat. Jadi jawabannya adalah yang B. Begitu pembahasan untuk soal nomor 1. Jadi poin pentingnya di sini ya, bahwa ada suatu teori atau pembuktian yang bisa kalian coba. Mungkin kalau misalkan penasaran ya setelah ini, bahwa A plus B per A min B itu sama dengan C plus D per C min D, itu akan ekuivalen ya. Jadi ini semua akan ekuivalen dengan A per B sama dengan C per D. Jadi mulai dari sini bentuknya kita sederhanakan menjadi A per B ya sama dengan C per D saja. Sehingga bisa kita cari himpunan penyelesaiannya. Karena intinya akan nilai terkecil, maka jawabannya adalah 35 derajat. Begitu sekiranya pembahasan soal 1. Kita lanjutkan untuk soal yang nomor 2. Soal nomor 2 ini adalah bentuk sederhana dari sin pangkat 2X ditambah sin kuadrat X dalam kurung pi per 6 plus X dikurang sin X dikali sin X dalam kurung 2 pi per 3 ditambah X. Ya, kita suruh mencari nilainya ya, sebenarnya kita suruh mencari nilainya. Jadi ini saya ralat menjadi nilai dari ya, nilai dari bentuk ketidaksamaan ini. Oke, caranya gimana? Caranya adalah kita berangkat dari rumus sudut rangkap ya. Kita berangkat dari rumus sudut rangkap, yaitu cos 2X. Cos 2X adalah 1 min 2 sin kuadrat X. Ya, sehingga 2 sin kuadrat X sama dengan 1 min cos 2X. Jadi sin kuadrat X sama dengan 1 min cos 2X per 2. Oke, kemudian berarti bentuk ini nih, semua bentuk ini ya, ini kita ubah menjadi 1 min cos 2X per 2 ya. Untuk yang pertama sin kuadrat X berarti tetap 1 min cos 2X per 2 ya, kemudian ditambah dengan sin kuadrat X pi per 6 plus X, berarti X nya itu adalah pi per 6 plus X ya. Berarti ininya itu adalah ini, maka 1 min cos 2 berarti 2 dikali pi per 6
2pi per 6 ditambah 2x gitu ya, per 2 dikurang. Nah, untuk yang sin x dikali sin x, kita ubah bentuknya menjadi setengah dikali 2 sin x dalam kurung 2pi per 3 plus x. Oh, belakangnya masih ada sin x. Nah, ini tujuannya supaya nanti kita mempermudah mengoperasikan menggunakan rumus perkalian trigonometri ya. Nah, jadi gini, ini kan sama aja ya senilai. Setengah kali 2, 1, ya kan, sin x, 2pi per 3 plus x. Oke, langkah selanjutnya adalah setengahnya kita keluarkan. Jadi setengah dalam kurung 1 min cos 2x gitu ya, ditambah 1 min, nah yang cos 2pi per 6 plus 2x ini kita rubah. Jadi cos pi dikurang berapa? Biar 2pi per 6, 4pi per 6 ya, 4pi per 6 min 2x ya, karena min kali min nanti jadinya plus. Oke, setelah itu dikurang. Nah, karena setengah sudah dikeluarin yang ini, berarti tersisa 2 sin alfa dikali sin beta ya. Kita langsung jabarkan menggunakan rumus perkalian. 2 sin alfa dikali sin beta itu adalah cos penjumlahan dikurang cos pengurangan ya. Tapi ada negatifnya ya. Jadi di sini langsung plus cos penjumlahannya berarti 2pi per 3 ditambah 2x, kemudian ditambah cos pengurangannya. Pengurangannya jadi cos 2pi per 3 gitu ya. Ya, untuk rumusnya bisa dilihat kembali. Sini negatif ya harusnya. Sini negatif. Karena kan untuk rumus sin 2 sin alfa kali sin beta kan ada negatifnya ya. Ada negatifnya. Jadi di sini kita tulis negatif. Kemudian apa lagi? Oke, mungkin sebagai keterangan supaya jelas, mungkin masih ada yang bingung bahwa rumus dari 2 sin alfa dikali sin beta itu adalah cos alfa ditambah beta dikurang cos alfa min beta ya. Nah, ini rumusnya, bahwa rumus dari min 2 sin alfa sin beta adalah cos alfa plus beta dikurang cos alfa min beta. Nah, di sini kan udah min nih, min 2 sin alfa sin beta ya, maka langsung jadi tandanya plus cos penjumlahannya 2pi per 3 plus 2x dikurang cos pengurangannya 2pi per 3 aja kan, x kurang x kan habis ya, paham ya? Oke, tutup kurung. Terus setengah dalam kurung 1 tambah 1 2 ya, jadi 2 dikurangi cos 2x ditambah ini jadi berapa, kita sederhanakan langsung ya, jadi cos 180 min ya, kuadran 2 cosnya bernilai negatif ketemu negatif jadinya positif ya, jadi plus cos 4pi per 6 langsung kita sederhanakan menjadi 2 per 3pi, jadi 2 per 3pi dikurangi 2x, nah ditambah cos
2pi per 3 ditambah 2x dikurang cos 2pi per 3. 2pi per 3 itu berapa? 2pi per 3 itu 120 ya, berarti cos dari 120. Cos dari 120 adalah min setengah. Nah, maka dari itu kita langsung jumlahkan dengan 2 ya. Jadi min setengahnya langsung dijumlahkan dengan 2. Jadi setengah dalam kurung 2 min ya, ini min, kemudian min setengah, jadi plus 2 ditambah setengah. 2 ditambah setengah berapa? 5 per 2 ya, 5 per 2. Langsung saja, jadi setengah, buka kurung, 5 per 2 dikurang cos 2x ditambah, nah berarti kan sisa ini dan ini ya, sisa ini dan ini. Kita lihat ini cos pengurangan, cos penjumlahan, bisa kita sederhanakan jadi 2 cos 2pi per 3 dikali cos 2x gitu ya. Ya, kenapa? Karena rumus dari 2 cos alfa cos beta itu adalah cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa min beta, begitu kan? Nah, ini sama nih. Ini udah penjumlahannya ya, cos alfa plus beta ditambah pengurangan, yang maka bisa disederhanakan jadi 2 cos alfa, alfanya adalah 2pi per 3 cos beta, betanya adalah 2x. Gitu ya, paham ya? Oke, kemudian ini kita kali, berarti 5 per 4. 5 per 4 dalam kurung min cos 2x. Nah, untuk cos 2pi per 3 itu min setengah ya, tadi min setengah. Jadi tambah 2 dikali min setengah cos 2x. Oke, ini kan jadi min cos 2x min cos 2x ya. Jadi bentuk sederhananya adalah 5 per 4 dalam kurung min 2 cos 2x. Kalau disederhanakan lagi jadi min 5 per 2 ya, cos 2x. Oke, sampai di sini kita bisa ngerjainnya ya. Jadi kita memperoleh bentuk sederhana dari bentuk ini ya, tidak diperoleh nilainya, tapi bentuk sederhananya. Begitu, dimengerti ya? Baik, kita lanjutkan ke soal yang nomor 3. Soal nomor 3 adalah jika sin 2a plus 2b sama dengan P dan sin 2a min 2b sama dengan Q, maka 16 sin A cos A dalam kurung 1 min 2 sin kuadrat B. Oke. Ya, 16 sin A cos B 1 min 2 sin kuadrat B itu kan adalah rumus dari cos 2B ya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian sin A cos B itu adalah setengah sin 2A, ya kan? Sin 2A itu adalah 2 sin A cos A. Nah, sehingga setengah sin 2A sama dengan sin A cos A ya. Di sini kan cuma ada sin cos. Berarti di sini setengah ya. 16 kali setengah sin 2A cos 2B. Oke. Ini A harusnya. Oke. Terus gimana lagi?
16 bagi 2, 8 ya. Jadi 8 sin 2A cos 2B. Rumus dari sin alfa dikali cos beta. Sin A cos B itu rumusnya adalah setengah sin A plus B ditambah sin A min B ya. Nah, begini. Berarti ini bisa kita tuliskan 8 bagi 2 ya, 4. Jadi 4 dalam kurung sin penjumlahannya 2A plus 2B ditambah sin pengurangannya 2A min 2B. Nah, kalau kita lihat di sini kan 2A tambah 2B itu P ya. Berarti di sini 4 dalam kurung P ditambah Q, gitu kan? Nah, 4 dikali P tambah Q, sudah. Hasilnya adalah 4P ditambah 4Q. Gitu ya. Jadi jawabannya sampai di sini. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Soalnya adalah kita suruh menentukan nilai dari cos 2pi per 7 ditambah cos 4pi per 7 ditambah cos 6pi per 7 ya. Pertama-tama untuk bentuk ini semua ya, kita harus menggunakan suatu bantuan ya supaya kita mempermudah mengerjakannya. Nah, di sini bantuannya adalah kita mengalihkan semuanya dengan suatu koefisien ya. 4pi per 7 ditambah cos 6pi per 7 dikali dengan sin 2pi per 7 per sin 2pi per 7. Itu kan boleh ya, karena ini nilainya adalah 1. Kemudian kita kalikan, jadi kan nanti kosin gitu kan, sehingga kita mudah menggunakan rumus perkalian trigonometri. Jadi sin 2pi per 7 dikali cos 2pi per 7 ditambah cos 4pi per 7 dikali sin 2pi per 7 ditambah cos 6pi per 7 dikali sin 2pi per 7 gitu ya. Tersisa 1 per sin 2pi per 7. Kemudian apa lagi? Kita hitung ya, kita hitung bahwa nilai dari sin dikali cos itu adalah setengah sin penjumlahannya ya, berarti 4pi per 7. Pengurangannya habis, ditambah setengah ini saja formatnya, setengah cos dikali sin ya, berarti sin penjumlahannya 6pi per 7 dikurang sin 2pi per 7 atau pengurangannya. Kemudian ditambah setengah penjumlahannya jadi 8pi per 7 dikurang sin 4pi per 7. Semua ini masih dikalikan dengan 1 per sin 2pi per 7. Oke, kemudian setengahnya kita keluarkan. Setengahnya kita keluarkan, jadi, nah, tapi sebelum itu, kita langsung bisa ya mencoret ini dengan ini habis. Oke, ini setengah sin 6pi per 7 ditambah, ini ada sinnya, sin
8pi per 7 ya, dikurang dengan sin 2pi per 7. Masih dikalikan dengan 1 per sin 2pi per 7. Kemudian apa lagi? Ini bisa kita sederhanakan ya. Ya, bisa kita sederhanakan untuk yang sin 6pi per 7 dan sin 8pi per 7. Jadi 2 sin, penjumlahannya 14 bagi 7, 2 ya. Jadi 2pi cos 2pi per 7. Dikurang sin 2pi per 7, tutup kurung 1 per sin 2pi per 7. Nah, sin dari 2pi itu kan 0 ya, berarti ini habis semuanya. Tersisa setengah min 2pi per 7 dikali 1 per sin 2pi per 7. Nah, ini kan bisa kita coret ya, habis ya. Berarti jawabannya adalah min setengah. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup pembahasan untuk soal-soal ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.